Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor After Ngantor Simple Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Sebagai pengguna aplikasi modern, baik aplikasi mobile, web, ataupun aplikasi desktop, tentu tak asing dengan istilah icon. Icon adalah simbol atau gambar kecil dalam user interface suatu aplikasi yang merepresentasikan suatu perintah atau fungsi tertentu. Misalnya icon X untuk menutup screen, modal, atau window tertentu dari aplikasi. Kemudian icon panah ke kiri, go back, untuk kembali ke screen atau page sebelumnya. Dan icon lainnya yang mungkin kita pernah berinteraksi dalam suatu aplikasi. Icon yang didesain dan ditempatkan dengan baik dapat meningkatkan user experience alias pengalaman pengguna dalam memakai aplikasi yang dibuat. Biasanya dalam suatu proyek pembuatan aplikasi di suatu organisasi, startup, atau company, terdapat role khusus berupa individu ataupun tim yang bertugas untuk mendesain aset icon. Desainer-desainer ini tugasnya untuk mendesain icon sesuai dengan style dari aplikasi yang dirancang atau dibangun. Namun bagaimana jika kita sedang membuat proyek aplikasi namun kita tidak punya desainer? Tenang, kita bisa menggunakan icon pack yang disediakan oleh third party yang bertebaran di internet, baik itu gratis maupun berbayar. Salah satu third party penyedia icon packs yang bisa teman-teman manfaatkan secara 100% gratis adalah Zwicon, di mana Zwicon ini menyediakan sekitar 566 icons dalam berbagai format yang bisa teman-teman manfaatkan, mulai dari web font, SVG, PNG, bahkan source untuk Figma Design, InVision Studio juga tersedia, termasuk icon jar. Selengkapnya mengenai Zwicon, teman-teman bisa cek di official website-nya zwicon.com. Di video tutorial kali ini kita akan coba bagaimana memanfaatkan secara teknis icon pack tersebut pada sebuah file HTML sederhana. Jadi kita akan membuat sebuah file HTML untuk membuat website yang nanti akan kita buka di browser untuk menampilkan icon-icon yang kita gunakan dari icon packs tersebut. Dan untuk code editor yang akan saya akan gunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya yang teman-teman biasa pergunakan. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. So, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code sebagai code editor yang akan saya pergunakan di tutorial kali ini. Seperti biasa, teman-teman juga diperbolehkan ya bebas menggunakan code editor selain VS Code. Silakan gunakan code editor yang teman-teman sukai atau biasa pergunakan. Di sini saya sudah membuka satu buah project folder, satu buah repository Zwicon-tutor. Langsung saja kita akan coba membuat sebuah file HTML. Kita akan coba setup Zwicon icon pack supaya bisa digunakan di sebuah file HTML dan tampil di website ya. Kita akan coba buka file HTML-nya di browser. Caranya langsung saja kita buat satu buah new file. Saya kasih nama misalnya zwicon-tutor.html atau .htm juga boleh ya, extension untuk HTML file. Kemudian saya buat skeleton HTML5. Nah, seperti ini, simple. Title-nya saya akan ubah dulu, Zwicon tutorial. Nah, ini nanti akan ditampilkan di tab browser ya. Kemudian di body saya tambahkan dulu satu buah heading, H1 misalnya, Zwicon tutorial. H1 untuk heading ukuran terbesar ya. Kita coba save dan saya akan copy untuk dibuka di browser. Saya akan menggunakan Google Chrome ya. Teman-teman bisa gunakan browser yang biasa teman-teman pergunakan ya selain Google Chrome seperti Mozilla atau Opera dan browser lainnya. Oke, sudah tampil file HTML-nya seperti ini, sederhana. Ada satu buah heading ukuran terbesar ya, H1, Zwicon tutorial. Next-nya kita akan coba setup Zwicon icon pack supaya kita bisa menggunakan icon-icon dari Zwicon. Teman-teman bisa berkunjung ke official website-nya Zwicon di zwicon.com. Nah, silakan teman-teman bisa eksplorasi website-nya. Di sini ada beberapa menu utama. Di bagian menu bar-nya ya, ada icon set. Ini untuk melihat icon apa saja yang tersedia di sini. Nah, total ada sekitar 566 icons dengan berbagai kategori ya. Di sini sudah ditampilkan juga kategorinya. Ada alignment, row, cell, dan seterusnya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan search box ini. Nah, input box untuk melakukan pencarian terhadap kata kunci tertentu. Misalnya saya mau cari home. Nah, ternyata ada ya beberapa icon yang terkait dengan kata kunci home. Nah, ini voice assistant ya, semacam
Alexa gitu atau Google Home. Kemudian ada interface, ini ada hamburger menu dan juga home yang icon yang kita cari. Nah, kita coba klik dulu iconnya ya. Oh, ternyata keluar modal. Di sini ada tag yang bisa kita gunakan di HTML. Kemudian ada download SVG dan copy ya. Copy untuk mengcopy teks tag yang ada di modal ini. Oke, cuman seperti itu, simple. Berarti icon setnya nanti teman-teman bisa cari di menu icon set. Nah, di sini juga disajikan bagaimana cara penggunaannya, how to use. Teman-teman bisa baca ya, gimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya di folder atau di project yang teman-teman sedang kerjakan. Langsung saja untuk menggunakan Zwikon, kita bisa masuk ke menu download. Silahkan teman-teman masuk ke menu download, kemudian di sini teman-teman bisa klik ya, mau berdonasi dengan PayPal atau mau yang gratis. Nah, saya akan coba yang gratis-gratis saja. Kita klik download now, dan di sini nanti dia akan meminta alamat email ya. Teman-teman masukkan alamat emailnya, nanti akan dikirimkan link download Zwikon icon pack-nya ke email teman-teman. Oke ya, silakan masukkan email dan nanti teman-teman akan mendapatkan link untuk download icon pack dari Zwikon. Saya sudah menerima link downloadnya dan saya sudah download serta ekstrak dan masukkan ke folder atau repository project kita di tutorial kali ini. Ini dia hasil ekstraksinya, folder Zwikon-v11. Isinya ada banyak teman-teman ya. Di sini tersedia web font untuk menggunakan icon-icon dari Zwikon Icon Pack, termasuk bukan hanya web font tapi ada juga format image atau code SVG-nya, ada juga format PNG. Tersedia juga source code untuk desainnya ya, mulai dari Figma, Iconjar, dan InVision Studio. Nah, bagi teman-teman yang desainer mungkin bisa menggunakan source code ini untuk belajar bagaimana mendesain icon-icon dengan stylenya Zwikon. Oke, kita akan coba langsung menggunakan Zwikonnya. Jadi Zwikonnya sudah kita download dan sudah saya ekstrak. Saya masukkan ke dalam repository project. Nah, di sini ya, kita akan coba cara menggunakan Zwikonnya, setupnya. Yang pertama kita harus cari terlebih dahulu file CSS-nya untuk mengakses web font dari Zwikon. Cara pertama menggunakan web font, kemudian kita nanti akan coba juga bagaimana menggunakan SVG image ataupun SVG code, termasuk image berupa PNG. Kita explore terlebih dahulu foldernya, kita cari file CSS-nya ya. Nah, ini langsung ketemu ada di web font, kemudian ada file zwikon.css. Nah, ini dia adalah file CSS utama dari Zwikon yang nanti akan kita import ya, kita linkkan dengan file HTML kita untuk kita bisa akses kelas-kelas yang ada di sini dan menampilkan icon-icon dari Zwikon di file HTML kita. Nah, langsung saja caranya kita tinggal buat tag link ke file CSS Zwikon tersebut. Nah, berarti kita declare dulu ref-nya ke folder Zwikon v11, kemudian masuk ke folder web font, ya kan? Kemudian masuk ke file zwikon.css. Nice. Kita declare terlebih dahulu juga tipenya ya. Nah, dia tipenya adalah text CSS dan rel-nya adalah style sheet. Nah, sesimpel ini. Setup dengan Zwikon selesai dan kita bisa langsung menggunakan icon-icon dari Zwikon Icon Pack. Pertama kita akan coba menggunakan Zwikon sebagai Zwikon as a web font ya, sebagai web font. Nah, caranya cukup sederhana sebenarnya. Kita tinggal panggil saja tag ataupun kita tinggal panggil nama kelas dari icon-icon yang ada di Zwikon. Nah, cara termudahnya adalah kita bisa kembali ke website dari Zwikon untuk melihat icon set dan juga nama tag-nya. Nah, kita tinggal cari aja salah satu icon. Misalnya kita cari ada nggak ya icon diamond. Nah, ternyata ada. Kita klik icon diamond dan kita dapat nih tag HTML dan juga nama kelas dari web fontnya Zwikon yang berupa diamond. Nah, kita tinggal copy aja ini tagnya, kemudian kita insert ya di sini. Saya akan tambahkan terlebih dahulu heading H3 Zwikon web font. Nah, kita coba cara pertama ya dengan menggunakan web fontnya Zwikon menampilkan icon tertentu. Kita masukkan dan kalau teman-teman baca di dokumentasinya di file CSS-nya, nah kita cari aja di sini ada nggak ya diamond. Nah, ada.
Nih, Zwicon-Diamond. Nah, jadi nama kelasnya sebenarnya bukan Diamond saja, tapi Zwicon-Diamond. Nah, jadi yang di web mungkin kurang lengkap ya, di sini Diamond aja. Berarti kita ubah dulu, bukan Diamond saja, tapi Zwicon-Diamond. Kita save, kemudian saya akan lihat di browser ya. Kita render ulang. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ikonnya ukuran standar. Icon memang biasanya kecil ya. Nah, ini saya zoom in dulu. Nah, keluar nih diamondnya seperti ini. Nice. Berarti setup kita berhasil dan kita sudah menggunakan icon dari Zwicon sebagai web font. Nah, kita juga bisa atur ukurannya ya. Tentunya karena ini dia berupa web font, kita bisa tambahkan CSS style, yaitu font size. Nah, font size-nya bisa teman-teman masukkan unit beserta satuannya, misal 10 pixel, atau 200 cm, atau mungkin 50%, atau bisa juga menggunakan variabel-variabel untuk font size di CSS, seperti misalnya ada XX small. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan lagi beberapa icon ya, sama. Kemudian ada X small, ada juga small, ada lagi medium, yang normal ya ukurannya kalau nggak salah. Nah, ini medium. Kemudian saya tambahkan lagi untuk large, X large, dan XX large. X large, ini adalah large. Kemudian X large, dan XX large, yang terbesar ya. Kita coba save, dan kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Ini ukuran aslinya ya. Nah, kemudian saya zoom in supaya lebih terlihat. Nice, ini ukurannya. Teman-teman bisa cek ya, large, XX large, X small, medium itu untuk web font standarnya berapa pixel. Nah, bisa juga kita gunakan satuan ya. Contoh, misalnya saya mau kasih font size-nya 20 pixel. Nah, boleh-boleh aja. Kita save, reload. Nah, ini segini 20 pixel. Nah, silakan ditentukan dengan ukuran yang sesuai di mana icon ini mau teman-teman letakkan. Nice. Kita juga bisa tambahkan color ya tentunya. Nah, kita bisa tambahkan color. Caranya tentu saja kita tambahkan, tunggu, saya kasih medium aja ukurannya. Kemudian kita tambahkan CSS color. Di mana di color ini bisa teman-teman masukkan nama colornya, misalnya red. Nah, seperti ini. Atau bisa juga teman-teman pakai hex code ya. Nah, pakai hex code untuk color. Teman-teman bisa googling aja kalau misalnya mau warna tertentu, hex code-nya apa, boleh juga. Misalnya saya mau kasih kuning. Nah, kuning itu berarti merahnya full, hijaunya full, dan birunya 0. Nah, seperti ini. Nah, kuning kan ya. Kemudian saya mau juga, bisa juga selain nama warna, hex code, bisa juga teman-teman gunakan RGB ya, atau RGBA. Nah, saya pakai RGB, misal mau warna hijau. Nah, hijau berarti 0, R-nya 0, merahnya 0, hijaunya maksimalnya 255, dan birunya 0. Maka jadi hijau. Nice, kita coba save, dan kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih, ikonnya berwarna. Nah, teman-teman bisa kulik lebih lanjut ya bagaimana cara penggunaan icon-icon dari Zwicon sebagai web font. Selanjutnya kita akan coba menggunakan icon-icon dari Zwicon sebagai image SVG. Caranya cukup sederhana. Kita tinggal, saya tambahkan dulu ya, pemisah di sini, Zwicon SVG image. Nah, kita tambahkan dulu sebagai image. Tambahkan H3. Nomor 2 adalah Zwicon SVG image. Nah, caranya gimana? Image dari Zwicon sudah kita download di folder Zwicon, ada folder SVG. Nah, di sini ada banyak folder ya, di mana folder itu adalah kategorinya. Oke, kategorinya ya. Nah, kita cek tadi Diamond itu kategorinya apa ya? Nah, finance ya. Nih, kita bisa lihat kategorinya di sini, finance. Maka kita cari finance. Nice, di sini ada Diamond SVG. Nah, SVG ini atau Scalable Vector Graphic itu sebenarnya tersusun atas code seperti ini, teman-teman ya.
code SVG yang juga terdiri atas tag-tag seperti HTML ataupun XML. Nah, kita bisa lihat ini ya. Mungkin next time kita akan coba belajar bareng seputar SVG ya, Scalable Vector Graphic. Nah, sebenarnya kode ya, tapi kalau kita buka di browser, misalnya, coba kita copy, paste. Kalau kita buka di code editor, dia akan menjadi, ya kita bisa lihat kodenya ya. Tapi kalau kita buka di browser, dia akan dirender sebagai image. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Saya buka di browser ya. Nah, itu dia. Nice. Oke ya. Nah, kita akan coba perlakukan SVG yang pertama sebagai image terlebih dahulu. Nah, karena kita perlakukan sebagai image, di HTML kita bisa gunakan tag image. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih source-nya ya, src, source image-nya ada di mana? Yaitu ada di folder Zwicon. Kemudian kita masuk ke folder SVG ya, Scalable Vector Graphic, masuk ke Finance, dan kita cari diamond.svg. Nice. Nah, ini kita perlakukan icon SVG diamond itu sebagai SVG image, sehingga kita masukkan ke dalam tag img. Kita save, kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih ukurannya segini ya. Nah, ukurannya cukup besar untuk SVG-nya, ukuran standarnya. Nah, kita juga bisa kasih warna. Nah, sama ya, kalau kita mau kasih warna gimana? Atau kita mau resize dulu deh, kita resize. Ya, kalau kita mau resize ya kita atur ukurannya ya. Kita bisa atur lebarnya. Nah, misalnya saya mau kasih satuan dan unit 50%. Nah, jadi ukurannya 50% dari aslinya. Kita save, kemudian kita reload. Nice. Oh, ini gede sekali. 50%-nya besar ya. Tunggu. 50%-nya yang ini ya. Besar sekali. Persentasenya berarti bukan setengah aslinya ya teman-teman ya. Tapi misalnya saya ubah aja 5% deh. Lebar dan tingginya 5%. Nah, segini misal. Oke. Ini ukuran aslinya ya, 100%. Ini saya zoom in. Nah, segini. Kalau kita mau kasih warna gimana? Nah, bisa juga ya. Kita tambahkan saja. Kan ini image. Kalau image mau kita kasih warna, kita bisa tambahkan CSS seperti biasa. Stylenya kita bisa tambahkan atribut filter. Nah, untuk filter ini teman-teman bisa gunakan tools ya, bagaimana cara mengubah hex code menjadi to CSS filter. Karena saya juga nggak hafal ya atribut-atribut dalam filter dan value-nya. Nah, ini adalah contoh tools dari isotropic.co untuk mengubah hex color menjadi CSS filter. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Misalnya ini, saya punya hex code seperti ini, dicontoh ya, ini warnanya adalah biru ternyata. Dan hex code ini kemudian diubah menjadi filter CSS seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu invertnya berapa persen, sepia-nya berapa, saturate, hue rotate, brightness, dan kontrasnya berapa persen. Nah, kita tinggal copy aja ini ya. Kita copy. Jadi teman-teman masukin aja nih hex code color yang teman-teman inginkan. Warna apa dicari. Kemudian teman-teman convert dengan isotropic untuk mendapatkan filter CSS-nya. Kita coba ya. Saya copy filter CSS-nya. Masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Style. Kemudian masukkan filter dan atribut-atribut terkait ya. Invertnya berapa, sepia, saturate, hue rotate, brightness, dan kontras. Kita save. Maka icon kita akan berubah warna. Ini dia. Tuh. Nice. Nah, itu cara yang kedua, teman-teman. Yang pertama Zwicon sebagai web font. Yang kedua Zwicon sebagai SVG image. Cara ketiga, kita bisa gunakan SVG ini bukan sebagai image ya, tapi pure code SVG. Kita langsung masukkan ke dalam file HTML kita. Nah, jadi cara ketiga adalah Zwicon SVG code. Nah, saya bisa langsung masukkan kodenya di sini. Saya buat dulu H3 headingnya 3 Zwicon SVG code. Nah, file SVG kalau kita buka di code editor akan tampil kodenya seperti ini ya, pakai tag-tag seperti HTML ataupun XML. Tapi kalau kita buka di browser seperti yang sudah kita coba tadi, kita copy path-nya, kemudian kita buka di browser.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, keluar langsung di render sebagai icon di browser. Nah, berarti kita bisa copy nih SVG-nya langsung di file HTML seperti ini. Nice. Kita save dan kalau saya reload di browser, nah teman-teman bisa lihat SVG-nya juga keluar ya. Nah, kalau teman-teman mau atur ukurannya bisa juga ya. Teman-teman bisa ubah di bagian sini nih. Ada width dan height-nya. Nah, ini by default 24 pixel ya. Coba kita ubah menjadi 10 pixel kali 10. Nah, kebetulan square ya. Kita save dan kita reload. Nice, keluar nih. Seperti ini. Kita juga bisa tambahkan warna. Kalau untuk menambahkan warna, kita bisa tambahkan atribut fill ya di path atau tag SVG. Nah, di sini kita tambahkan fill-nya. Bisa teman-teman masukkan nama warnanya atau bisa juga menggunakan hex code-nya ya. Saya tambahkan misalnya warna merah. Nah, red seperti ini. Kita save, tambahkan fill sama dengan red. Kemudian kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih, ada icon SVG code berwarna merah. Selain web font, SVG image, SVG code, Zwicon Icon Pack juga bisa kita manfaatkan dalam bentuk PNG. Karena kalau teman-teman lihat di folder Zwicon yang kita download, di sini ada satu folder bernama PNG. Nah, berarti kita bisa manfaatkan nih PNG dari Zwicon ya. Kita declare, saya komen, kemudian Zwicon as PNG image. Nah, maka kalau PNG image, saya bisa perlakukan dia seperti SVG image ya, menggunakan tag img. Nah, saya kasih Zwicon PNG image nomor 4. Caranya cukup simpel, kita tinggal cari aja ikonnya ya. Nah, di sini ada add 1x dan add 2x. Add 1x itu artinya dia perbesarannya 1 kali, jadi ukuran defaultnya ya, 1 kali, 100% ukuran default. Kemudian 2 kali, itu artinya 2 kali ya perbesarannya, magnifying-nya 2 kali icon default. Kita coba pakai yang 1 kali dan 2 kali, satu-satu ya masing-masing ya. Di sini ada finance, nah kita coba pakai sama diamond. Nah ini dia, oke. Berarti kita tinggal panggil aja di sini sebagai tag image. Kemudian kita panggil source-nya adalah Zwicon V11. Masuk ke folder PNG. Masuk ke 1 kali. Masuk ke finance. Dan di sini ada diamond.png. Nah, saya juga akan masuk ke ukuran yang 2 kali ya. Berarti add 2x. Finance diamond.png. Kita save dan kita reload di browser. Nice, kita bisa lihat nih. Nah, ini dia. Ukuran 1 kali yang sebelah kiri, 2 kali yang sebelah kanan. Dan kalau teman-teman lihat gambarnya blur ya. Kalau di ukuran defaultnya saja sudah blur ya. Ini terlalu besar, berarti teman-teman bisa kecilkan ya supaya tidak blur. Karena memang PNG ini kan berupa bitmap ya, bukan vektor. Salah satu akibatnya adalah ketika teman-teman melakukan zoom in, zoom out akan terlihat tidak rapi, tidak rata dan ngeblur ya seperti ini. Berbeda dengan vektor grafik seperti SVG yang rapi ya, apalagi web font. Nah, mau teman-teman zoom seberapa besar pun, misalnya saya tambahkan 500% plus zoom dari kursor ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat rapi ya untuk web font, untuk SVG juga rapi tuh karena dia adalah vektor grafik. Berbeda dengan PNG yang berupa bitmap pasti ngeblur sekali. Nah, seperti ini. Oke ya. Teman-teman bisa atur ukurannya, misalnya terlalu besar saya akan perkecil yang 1 kali ya. Nah, yang 1 kali saya akan perkecil dengan tambahkan aja height-nya berapa, misalnya 10 pixel, dan width-nya berapa, misalnya 10 pixel. Kita save, kita reload, nice. Nah, tetap blur ya, tetap kelihatan blur ya. Tapi kalau di ukuran normalnya, nah 100% kali ya. Nah, ini kecil banget. Blurnya mungkin nggak begitu kelihatan. Oke.
Saya juga bisa kasih warna, karena ini image, maka untuk memberi warnanya sama seperti memberi warna SVG image ya, kita bisa menggunakan CSS filter. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan ke Isotropic, salah satu tools untuk mengubah hex color menjadi CSS filter. Nah, saya akan ubah misalnya saya mau warna biru, warna merah misalnya, FF0000 ya. Kita compute, nah warna merah, dan kita dapat filter CSS-nya, kita copy, kita masukkan ke dalam text style-nya ya, inline CSS, copy paste filternya di sini, value invert, sepia, saturate, hue, rotate, brightness, dan kontrasnya. Kita save, kemudian kita reload HTML-nya. Nice, teman-teman bisa lihat nih, warnanya merah ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah mencoba Zwicon Icon Pack dengan berbagai cara, mulai dari web font-nya, cara yang standar dan termudah, karena kita tinggal import CSS-nya, kemudian panggil class name-nya ya, dari icon-icon tersebut. Class name-nya bisa teman-teman cek di official website-nya zwicon.com. Kita juga bisa manfaatkan vektor grafik, SVG-nya sebagai image maupun code, dan juga tersedia image berupa PNG. Demikian video tutorial tutor after ngantor untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi pengembangan skill IT teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video tutor after ngantor berikutnya. Bye!